Halo, perkenalkan nama saya Carmenita Angelina Siaan dengan NIM F1C220022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji MANOVA dengan software JABS. Berikut informasi data yang saya miliki. Data yang digunakan ini berasal dari Dr. Stanley Jacobs dan Mr. Novitz di Universitas Pittsburgh untuk menyelidiki perilaku berisiko. Siswa diberikan secara acak ketiga perilaku arah yang berbeda yang diketahui sebagai Arnold dan Arnold atau diinisialisasikan dengan AA, Coombs diinisialisasikan dengan C, dan Coombs tanpa penalti di arah itu diinisialisasikan dengan MC. Menggunakan tiga kondisi arah, siswa diberikan dua bentuk paralel ujian yang diberikan di bawah penalti low dan high. Data untuk studi adalah ringkasan pada tabel di bawah ini. Ukuran sampel untuk tiga perlakuan masing-masing itu N1 30, N2 28, N3 29. Ukuran sampel total itu 87, jumlah perlakuan itu 3, dan jumlah variabel adalah 2. Lalu selanjutnya, tabel ini itu kita pindahkan ke Excel. Nah, untuk pengaplikasian di JABS, itu bentuk tabelnya harus diubah ke dalam bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya bentuk yang baru ini kita copy, kita paste ke Notepad. Kenapa harus di-paste ke Notepad terlebih dahulu sebelum dibuka di JABS? Karena JABS itu hanya dapat membuka file salah satunya itu dalam bentuk plain text atau txt file. Jadi JABS tidak bisa membuka file dalam bentuk Excel. Lalu selanjutnya file di Notepad ini kita paste kembali. Selanjutnya file di Notepad ini kita simpan. Setelah kita simpan, maka kita buka file yang ada di Notepad tadi di JABS. Nah, ini kita klik open, kita klik komputer, lalu klik dokumen, lalu kita cari filenya, lalu kita buka. Nah, data yang muncul di Notepad itu, data yang muncul di JABS ini akan sama bentuknya dengan apa yang sudah kita buat di Excel tadi. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu, apabila datanya sudah muncul, maka langsung saja kita uji MANOVA, klik ANOVA, lalu pilih MANOVA. Lalu metode ini kita masukkan ke dalam fix factor. Low ini kita masukkan ke dalam dependent variables. Height juga kita masukkan ke dalam dependent variables. Lalu untuk additional option-nya itu di sini kita menggunakan untuk uji MANOVA-nya di sini kita akan menggunakan Wilks. Lalu display-nya ini opsional apabila ingin menampilkan ANOVA tables ataupun Voxelg maximum P ratio maka boleh ditampilkan. Namun di sini kita akan menampilkan uji MANOVA dengan Wilk test dan juga uji asumsinya itu uji homogenitas dan juga uji normalitas. Nah, berikut adalah hasil MANOVA dan juga uji asumsi dari data yang kita miliki tadi. Nah, kita langsung saja ke interpretasinya.
Nah, yang pertama, tadi hasil dari uji MANOVA dan juga uji asumsi dengan JABS tadi saya pindahkan, saya copy ke Word untuk mempermudah dalam menginterpretasi. Nah, jadi di sini uji normalitasnya itu menggunakan Shapiro-Wilk test for multivariate anomaly. Nah, jadi di sini itu nilai P-nya itu bernilai 0,001, di mana 0,001 ini kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal sesuai dengan kriteria uji. Jadi, kriteria uji untuk uji normalitas ini, jika P bernilai kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Jika P besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji homogenitas. Jadi uji homogenitas di sini kita menggunakan box and test for homogeneity of covariant matrix. Nah, jadi karena nilai P-nya itu adalah 0,001, di mana 0,001 ini kurang dari 0,05, maka variansi data ini tidak homogen. Nah, jadi kriteria uji untuk uji homogenitas ini, jika nilai P itu kurang dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Nah, jika nilai P lebih dari 0,05, maka variansi data homogen. Pada kasus ini, nilai P itu bernilai 0,001 atau kurang dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Lalu selanjutnya untuk uji MANOVA, uji MANOVA ini kita menggunakan Wilk test. Nah, jadi nilai P dari uji MANOVA ini bernilai 0,001, di mana 0,001 itu kurang dari 0,05. Maaf, ini harusnya 0,05, bukan 0,005. Nah, jika nilai karena nilai P-nya bernilai 0,001 kurang dari 0,005, maka metode RAA, N, dan juga NJ berpengaruh signifikan terhadap low dan high. Di mana kriteria uji untuk uji MANOVA itu yang pertama, jika nilai P kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh secara signifikan. Sedangkan jika nilai P lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh secara signifikan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai uji MANOVA menggunakan aplikasi JABS. Apabila terdapat kesalahan ataupun salah kata pada video ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.